Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kuasa kasih-Nya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Atas hari karunia-Mu ya Tuhan, kami bersyukur dan kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dengan benar dan kami pun senantiasa menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 21. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah
berjalan di dalam terang, lumingka lan arang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui bacaan kita, dikatakan bahwa ada dua macam perbuatan manusia yang seringkali dilakukan dan dilihat. Dua macam perbuatan ini masing-masing berbeda apa yang dilakukan dan juga memiliki dampak yang berbeda. Yang satu hidup di dalam terang Allah, menjadi penurut-penurut Allah, percaya kepada Yesus Kristus, dan dikuasai Roh Kudus. Sedangkan yang satu lagi hidup dalam kegelapan, mereka itulah yang menolak Tuhan Yesus, mencemarkan keselamatan, dan dikuasai oleh kuasa kematian. Saudara-saudara, karena perbuatan hidupnya berbeda, sehingga buah-buah yang dihasilkan dari perbuatannya pun berbeda. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka itulah yang senantiasa hidup dalam percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Mereka hidup dengan perkataan yang kotor, yang keluar dari mulutnya, yang kosong atau yang sembrono, melakukan yang cemar, serakah, dan menyembah berhala. Mereka yang hidup dalam perbuatan-perbuatan yang demikian tentu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang hidup dalam terang Allah akan hidup saling mengasihi dan senantiasa menampakkan kasih, terlebih senantiasa setia hidup melakukan kehendak Allah. Mengapa penting untuk senantiasa hidup di dalam kasih? Karena itulah yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan hidupnya menjadi kurban untuk melepaskan kita dari kuasa kegelapan karena dosa. Dalam ayat 8-9 ditegaskan bahwa sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Juga di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, percayalah dan hiduplah di dalam Kristus, sehingga kita senantiasa hidup dan berjalan dalam terang Kristus. Kita menikmati damai sejahtera Allah senantiasa. Kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur atas kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu ini, kami senantiasa berjalan di dalam terang, dan kami menyatakannya dalam ketaatan dan kesetiaan kami, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, topanglah dan lindungilah kami di sepanjang hari ini, dalam berbagai aktivitas, tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kiranya dengan hikmat pengertian Allah, kami pun senantiasa hidup dalam terang Kristus. Kami pun mohon, kiranya oleh kuasa kasih-Mu akan terus menguatkan dan menopang saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai situasi atau keadaan hidup di mana mereka bergumul dengan sakit penyakit, mereka bergumul dalam duka cita, ataupun karena persoalan-persoalan hidup lainnya. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan.
kiranya setiap anak-anak Tuhan akan juga tetap berjalan dalam terang. Diberkatilah kiranya anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, dan masa muda mereka. Diberkatilah gerejamu dalam menata pelayanan di tengah-tengah dunia ini dalam kehidupan persekutuan bersama. Dan biarlah setiap kami akan juga mampu menyatakan kehidupan yang berjalan dalam terang, di mana Tuhan tempatkan masing-masing kami. Diberkatilah kiranya orang tua kami dalam masa tuanya untuk terus menikmati sukacita Allah. Juga dituntun dan ditopanglah mereka yang senantiasa menikmati kasih Tuhan dengan pencapaian-pencapaian mereka, bahkan juga dalam pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Kami terus berdoa kiranya di tengah-tengah bangsa ini, para pemimpin bangsa kami akan juga dikaruniakan kemampuan, diberkati oleh Tuhan, sehingga juga senantiasa mampu memimpin bangsa ini. Dan di tengah-tengah bangsa ini, kami boleh menikmati kehidupan yang tenang dan damai dalam segala keadaan dan kondisi hidup. Bapa kami dalam surga, kami pun pertaruhkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini, tentu dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.